Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua ya? Sehat selalu kalian di rumah ya. Untuk kali ini ya, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah saya rezeki ilmu dan kepahaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya. Kita akan masuk ke tema 7, kemudian subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Tema 7 kita akan mulai di sini dengan muatan bahasa Indonesia. Informasi dari fabel. Fabel merupakan cerita fiksi yang singkat yang menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hewan-hewan dalam fabel memiliki karakter atau sifat seperti manusia. Kita dapat memahami isi fabel dengan cara membaca atau mendengarkan fabel dengan seksama. Informasi yang dapat ditemukan dalam fabel antara lain nama tokoh, karakter tokoh, dan peristiwa yang dialami tokoh. Kita lanjutkan dengan materi berikutnya, pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 3 kue coklat. Setiap kue dipotong dengan cara berikut. Ya. Kemudian di sini ada garis putus-putus nih dipotong. Yang kue sebelah kiri menyatakan pecahan setengah, kue sebelah kanan menyatakan pecahan 1/2. Satu kue dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/2. Kemudian di sini ada lagi kue yang kedua, dipotong, kemudian setiap masing-masing kue dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ini juga sama ya. Kemudian sini dikasih keterangan satu kue dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/3. Oke, di sini ada lagi kue yang ketiga. Satu kue di sini di garis ini artinya dipotong menjadi 4 bagian. Masing-masing di sini ditulis 1/4. Satu kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue menyatakan pecahan 1/4. Oke. Kemudian berikutnya muatan SBDP, kita akan pelajari penggambar imajinasi. Salah satu menyampaikan cerita yaitu melalui gambar imajinasi. Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagian kerangka sebuah gambar utama. Oke, kita coba. Ini selesai ya dah. Kita masuk ke PowerPoint yang kedua. Coba. Baik, kita lihat sini ada kebersamaan di tempat bermain, subtema ketiga. Dari sini ya, ada anak sedang bermain di kolam renang. Intinya mereka bersama-sama, mainan nggak sendirian. Mereka senang, akrab, dan rukun ya. Kita lanjut aja. Oke, di sini ada dongeng persahabatan anjing dan kucing yang ada di buku siswa. Oke, nanti kita pakai dongengnya yang di buku tema 7 ya.
Nah, kita coba lihat lagi di sini ada pelatihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Sebuah kue dibagi menjadi, ini berapa bagian? Kita ambil pensilnya, ganti warna biru, kemudian ukurannya kita ganti. Oh, ini warnanya berubah, biru. Ukurannya kita rubah menjadi 20. Coba. Sebuah kue dibagi menjadi 2 ya. Bagian yang sama, satu bagian bertanda X, yang ini menyatakan pecahan 1/2. Banyak paha ayam goreng ada, ini ya, ayamnya tuh ada 2 ya, ini 1/2. Kemudian satu paha bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Nomor 3, sebuah kue dibagi menjadi 1, 2, 3 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan di sini ya. Yang bertanda X menyatakan pecahan berapa di sini? 1/3 ya. Kemudian di sini nomor 4, banyak paha ayam goreng ada 3. Satu paha bertanda X menyatakan pecahan 1/3. Itu ya. Baik, kita coba lanjutkan ya. Coba cocokkan dengan, oke sebentar, kita lanjutkan. Coba cocokkan dengan pecahan banyaknya daging dan ikan yang dimakan anjing atau kucing. Baik, kita coba ambil pensilnya, kita coba 1/2. Kita lihat di sini, ini ikannya 1/2, berarti yang disilang 1, berarti ini cocok 1/2. Kemudian ini 1/3, kita lihat sini, ini yang disilang 1, makanan ada 4, ini berarti 1/4. Yang ini kita sambung silang sini. Ini kita ganti warnanya, saya ganti. Kemudian yang bawah ini ya, ini 1 yang disilang, dagingnya ada 3, berarti 1/3. Sedangkan yang ini kayaknya ada 5 ceker ayam, berarti di sini 1/5 ya, untuk penilaian yang nomor yang enggak ada pasangannya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, ini adalah sketsa gambar ya. Ini ada rangka gambar sebelum diwarnain, disket dulu, dirancang untuk keseluruhan. Nanti kalau sebelum udah diwarnain udah nggak bisa. Ini seperti inilah sketsanya. Hasilnya setelah diwarnai akan bagus. Jadi sketsa itu oret-oretan gambar yang akan dihasilkan nanti diwarnai dan ditebalin dengan rapih ya. Jadi seperti ini. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah untuk menggambar sketsa. Pertama, siapkan alat dan bahan ya. Oke, ini alat dan bahannya pensil, krayon, penghapus. Lakukan pengamatan atau observasi. Ketiga, buat sketsanya. 4, berilah warna. Oke, pembelajaran berikutnya untuk hari esok kita lanjutkan di buku tema. Oke, ini dia. Untuk buku tema silakan sama-sama dibuka halaman 114. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu, Siti dan temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar ya. Kemudian setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan.
Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Oke, ini kayaknya kita coba tonton videonya kalau ada nih ya. Kalau nggak ada kita baca aja. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata pada kucing, "Hai kucing." "Ada apa, tikus?" "Mari kita makan ikan asin." "Oh, di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Aha, rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Nah, sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kucing, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar dari kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing. Kucing kelaparan, menunggu di bawah dengan siaga sambil kepalanya menengadah ke atas. "Oh, lama benar tikus di atas. Sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Aku sudah lapar nih, lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggeret tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digeret, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu, kucing. Please, jangan makan saya." "Oh, ikan asin, ikan asin, ikan asin," kata kucing kegirangan. Dia mengira tikus itu ikan asin. "Aduh kucing, saya bukan ikan asin. Saya itu kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." "Oh, ikan asin, ikan asin. Meong, meong, meong." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin itu sendiri.
Nah, sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus. Sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus itu adalah ikan asin. Nah, anak-anak, cerita di atas itu baik, kita sudah menyaksikan ya kisah kucing dan tikus ya. Jadi fabel ini boleh nanti kalian baca lagi ya. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan yang mungkin ada di sini ya. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Kita coba di sini jawab. Itu ikan asin. 2. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah petani. 3. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Tikus. 4. Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena dianggap yang jatuh adalah tikus dan merasa dibohong tikus, dan juga karena lapar menunggu makanan di bawah. Kucing dan tikus sepakat tikus memanjat dan mengambil ambil ikan asin, ini tikusnya, lalu menjatuhkan ke bawah. Oke, ini kalau kucing itu di sini dia menunggu di bawah dan menangkap ikan asin yang jatuh ke bawah ya. Baik, ini kita sudah jawab, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaannya. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Jawabannya bagi menjadi 2 ya. Itu 2. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Berikutnya ya. Nomor 2, banyak kue ada, sini ada 2 ya. 1, 2, berarti ada 2. Satu kue bertanda X menyatakan pecahan 1/2. Oke, di sini ada sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian. Ini ada potongannya, berarti 1, 2, 3. Jadi 3 bagian yang sama. Kemudian satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Di sini yang dikasih tanda X adalah 1/3. Kemudian nomor 4, banyak kue ada 1, 2, 3. Kemudian pertanyaan di bawahnya kita lihat dulu. Nomor satu kue bertanda X menyatakan pecahan. Kita kasih jawaban yaitu 1/3 ya. 1/3. Baik, kita lanjutkan. Nomor 5, sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian ya. 1, 2, 3, 4.
1 bagian X menyatakan pecahan 1/4. Nomor 6, banyak kue ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 1 kue bertanda X menyatakan pecahan di sini 1/4. Ini kita lanjutkan. Coba nyatakan dengan pecahan banyaknya roti yang dimakan tikus atau kucing. Sini ada disilang, berarti di sini 1 bagian ya dari 3 sepertiga. Oke, kita saya perkecil supaya bisa dijawab sekaligus. Kita ambil panahnya, ini 1/3. Kemudian yang ini 1/2, kita ambil warna lain karena ini 1 kue aja disilang dan jumlah semuanya ada 2 kue. 1/4 ini ya, 1/4, 1 kue yang disilang dari 4 kue. Kemudian untuk yang bawah kita coba tambahkan lagi ya. Ini warnanya kita rubah jadi merah muda. Ini 1/2. Kemudian nih 1/4 kita kasih warna yang berbeda. Jadi kalau tabrakan warnanya tidak masalah karena warnanya beda gitu kan. Kita untuk menghindari kalau seperti ini kan 1/2 ya, ada 1 dan ada 2, 1/3-nya ada 1 yang ini, dan 1/4-nya ada 2, yang ini sama yang ini. Baik, kita lanjutkan, kita perbesar. Menggambar imajinasi ya. Oke, hari ini Siti bermain. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Lihat, sketsa gambarnya itu seperti ini ya. Jadi ini ada 3 temannya, dia gambar pakai tangan, di sketch dulu, tidak diwarnai, tidak ditebali, dia tipis, gambarnya tipis banget. Nah ini ya, oke. Setelah jadi dia warnai, baru ini diwarnai. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Nah ini gambarnya bagus ya, bagus banget gambarnya. Nah, kamu di sini diminta untuk membuat sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah. Kemudian kamu warnai. Langkah-langkah menggambarnya: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Ya. Ketiga, buat sketsa gambarnya. Baru yang terakhir, berilah warna. Alat dan bahannya cukup mudah: pensil, krayon, dan penghapus. Ya. Ya, oke, saya coba ambil menggambar sketsa kelas 2 SD. Oke, enggak ada contohnya. Nah, ini contohnya. Enggak ada gambar sketsa. Nah, ini contoh-contoh gambar sketsa yang bisa kita ambil sebelum dia dihasilkan gambar yang berwarna ya. Kalian boleh menggambar sketsa sesuai dengan yang kalian sanggup ya. Nah, ini udah diwarnai ya, hasilnya seperti ini kalau udah diwarnai. Sebetulnya gambar sketsa itu adalah gambar pada saat dia mau merancang gambar sebelum diwarnai itu ya. Jadi kalau kalian temukan gambar sketsa itu sebetulnya saya coba kasih contoh. Nah, ini contohnya ya, saya coba lihat sini. Nah, ini
Ini gambar sketsa doang, jadi sketsa ini nggak diwarnai sebelumnya, diwarnai seperti ini. Nah ini gambar sketsa nih. Oke, kemudian ini juga gambar sketsa, ini juga ya, betul-betul baru rancangan gitu ya. Ini gambar sketsa. Oke, ini juga nih gambar sketsa nih, jadi belum jadi ya, gambarnya itu masih berupa rancangan. Gambar motor seperti ini ya, gambar gedung masih coret-coretan gitu ya, gambar depan rumah seperti ini ya. Oke, baik, untuk hari ini kayaknya cukup ya pelajaran kita, sudah memasuki 25 menit ya. Kalau kalian masih belum jelas, nanti kalian bisa bertanya ya di nomor Pak Guru. Kemudian kalau memang sudah paham, silakan kalian coba kerjakan tugas-tugas yang ada hari ini ya. Tugas-tugas hari ini, oke, sebentar ya, ini ya udah Pak Guru rancang. Oke, untuk hari ini jangan lupa kalian absen, kemudian jawab pertanyaan tadi, cerita fabel kisah kucing sama tikus, kemudian halaman 119 yang pecahan kue tadi ya, yang ada silangnya, kemudian halaman 120 yang pakai panah, kemudian menggambar sketsa suasana bermain di halaman sekolah. Sketsanya ditentukan di sini ya. Baik, kalau kalian sempat, masih ada waktu, atau misalkan kalian lagi belajar, tiba-tiba di rumah kalian sudah pukul 9, kalian bisa menonton televisi TVRI jam 9 sampai jam 9.30. Dan pelajaran hari ini kita ucapkan alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.